Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Halo teman-teman, Shalom semuanya. Selamat Natal buat kalian semua. Kita akan menjelang Natal. Kita akan bersama-sama boleh merayakan ibadah Natal Reshoot. Well, emang kita nggak bisa ketemu masihan ya. Kita masih bertegur sapa lewat online aja. But it's okay. Kita pengen hari ini kita benar-benar datang kepada Tuhan. Dan kita minta semangat Natalnya, joy Natal itu boleh hadir buat kita semua. Biar kasih damai sejahtera dari Natal itu boleh masuk ke hati kita dan kehidupan kita. Teman-teman, kebaktian hari ini terjadi atas pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama yuk kita nyanyikan lagu Noel. Biar damai sukacita Natal boleh hadir bersama-sama dengan kita. Seperti Noel yang hadir dalam kehidupan kita. Itu adalah gift terbesar dari Allah Bapa kita buat kita. Yuk mari kita nyanyikan. Shepherds in field as they lay in fields where they lay. In the city, on a cold winter's night, that was so deep. Noel, 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 Noel. Sama-sama kita nyanyikan. They look up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave light, and so Israel.
Ya teman-teman, kerasa gak sih kita udah nyampe di bulan Desember aja nih ya. Kita mau tutup tahun, 2020 emang kayak cepet banget. Dia datang dan pergi cepet banget gitu ya di tahun 2020 ini. Ya kita sama-sama tahu lah. Banyak hal yang terjadi di 2020 ini sehingga banyak orang yang merasa 2020 ini super cepet. Gak kerasa tiba-tiba udah kelewat aja gitu. Dan sekarang kita sedang merayakan ibadah Natal bersama-sama. Tapi apakah dari kita nih, aku mau ngajak kita bersama-sama untuk refleksi diri kita. Apakah sebuah Natal ini hadir lagi ke dalam kehidupan kita hanya sebuah acara aja? Ataukah di tahun ini kita boleh sama-sama merenungkan kalau Natal ini hadir dengan approach yang berbeda gitu. Apakah Natal tahun ini teman-teman boleh meneguhkan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus? Apakah momen Natal ini bisa meneguhkan kita bersama-sama kalau Kristus itu benar-benar hidup di kehidupan kita? Apa artinya sih punya Tuhan dalam kehidupanmu sekarang ini? Mungkin pertanyaan kayak gini nih yang bikin akhirnya kita berpikir kembali gitu. Kenapa aku harus merayakan Natal ini? Apa artinya? Tuhan yang hadir dalam kehidupanmu, apa artinya? Kita mau sama-sama tundukkan kepala kita yuk teman-teman. Kita mau sama-sama refleksikan apa yang terjadi dalam setahun ini. Dan aku yakin dan percaya kita semua jatuh bangun lah dalam proses kehidupan kita untuk semakin serupa dengan Tuhan. Boleh hidup sesuai dengan kehendaknya. Pasti kita akan mengalami yang namanya jatuh bangun. Well, it's okay. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita hari ini. Kita mau benar-benar datang kepada Tuhan dan membuka hati kita untuk menerima Noel, untuk menerima Sang Raja Damai itu boleh masuk ke dalam hati kita. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas keajaiban-Mu dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, sepanjang tahun ini sungguh amazing Tuhan. Sepanjang tahun ini hidup kami boleh 100% bergantung Tuhan kepadamu Tuhan. Engkau ajarkan kami di dalam tahun ini Tuhan, untuk kami boleh berserah Tuhan dan menyerahkan semua ekspektasi kami Tuhan. Engkau ajarkan Tuhan dalam tahun ini Tuhan, untuk kami boleh hidup berpengharapan Tuhan. Untuk kami boleh mengenal Tuhan, Engkau adalah Tuhan di atas pengharapan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tapi ampuni kami Bapa, jikalau dalam proses itu Tuhan, seringkali kami masih gagal. Seringkali kami masih jatuh Tuhan. Seringkali kami belum membuka hati kami Tuhan. Dan mengatakan kalau ini semuanya adalah dalam rencana-Mu. Kalau semuanya berada dalam kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Di tahun yang akan datang ini Tuhan,
Di Natal tahun ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh punya momen ini untuk kami bersama-sama boleh merasakan kembali Tuhan hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan, tahta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar melalui Natal hari ini Tuhan, Engkau datang sebagai Raja kami dan berkehendak dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin Tuhan hidup kami bukan hidup yang biasa aja. Hidup kami adalah hidup yang super Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang luar biasa Tuhan. Karena Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk damai, untuk janji setia-Mu Tuhan dalam hidup kami dan kami boleh merasakannya hari ini ya Bapa. Tuhan pimpin kami dan berikan kami hati yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta pengampunan-Mu. Amin. Nyanyikan teman-teman. Kau di hatiku dan kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Di hatiku, di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hatimu teman-teman. Katakan, Kau di hatiku dan Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan mengerti hati.
yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Teman-teman, biarlah ketika Tuhan sudah benar-benar menjawab apa yang menjadi kerinduan kita, kerinduan hati kita. Kalau kita bilang, Tuhan aku perlu Engkau Tuhan dalam hidupku. Tuhan Raja Damai datanglah ke dalam hidupku sekarang ini. Well, biarlah pada saat ini kita boleh declare sama-sama kalau Dia adalah Tuhan yang setia. Kalau Dia tidak akan pernah meninggalkan janjinya. Kalau Dia tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dan sekali lagi lewat momen Natal ini, teman-teman, Tuhan mau bilang, hey, aku gak pernah meninggalkan kamu. So don't be worry. Jangan pernah engkau takut. Hitung segala hal. Hitung semuanya. Engkau tidak akan pernah kekurangan lagi. Itu janji Tuhan yang muncul di hatiku. Dan aku mau share ke teman-teman semuanya. Biar berita damai ini yang kita ambil dari Yohanes 14 ayat 27. Ini benar-benar menjadi berita damai sukacita pada Natal kita pada tahun ini. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu janji Tuhan teman-teman. Mari kita nyanyikan satu lagu. Kita mau declare sama-sama kalau Dia adalah Allah yang setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Oh, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sing oh your presence, oh Lord. Oh your presence
never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Oh, dan ku angkat tinggi tanganku, dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Teman-teman yang terkasih, mari pada saat ini kita menikmati renungan Natal yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Hari ini kami bisa merayakan dan merenungkan Natal pada tahun ini. Meskipun dalam suasana yang berbeda, tetapi kami sadar bahwa Tuhan selalu memberikan kasih itu lewat Natal. Dan kiranya ya Tuhan, perenungan hari ini bisa menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami saat ini. Sertai kami melalui Roh Kudus supaya kami dapat mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Teman-teman yang membuka Alkitab di rumah juga kita bisa membacanya bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging,
bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita, di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Teman-teman yang terkasih, bicara soal Natal atau saat ini kita sama-sama sedang mempersiapkan diri kita untuk menyambut Natal, itu juga berarti bicara soal kelahiran. Karena dalam bahasa aslinya, Natal, bahasa Portugis itu dalam bahasa Indonesia, itu berarti kelahiran. Maka itu teman-teman, ada banyak cara orang untuk merayakan kelahirannya. Ada di antara kita yang merayakan hari ulang tahun kita. Dan juga caranya macam-macam. Ada yang membuat pesta, ada yang biasa saja cukup beli kue atau dibelikan kue lalu dia tiup lilin dan itulah hari ulang tahunnya. Ada juga yang mungkin melalui hari ulang tahunnya, melewatkan hari ulang tahunnya betul-betul biasa saja. Tidak ada perayaan, tidak ada selebrasi dan itulah cara setiap orang melakukan perayaan atas kelahirannya. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, teman-teman. Sehingga akhirnya seringkali setiap kali kita merayakan hari Natal, kita sering membuat diri kita seolah-olah mempersiapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mewah, sesuatu yang harus disiapkan dengan sangat sempurna, tetapi setelah itu menguap begitu saja. Entah kemana semua hal yang kita lakukan, yang kita rancangkan, dan semuanya tiba-tiba hilang begitu saja. Terutama pesan-pesan Natal yang teman-teman atau kita semua nikmati setiap tahunnya. Pertanyaannya, apakah ada sampai saat ini pesan Natal yang teman-teman masih ingat? Bisa jadi itu mungkin Natal tahun lalu, atau bisa jadi juga Natal yang bertahun-tahun lalu yang pernah teman-teman rayakan bersama dengan teman-teman di gereja, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman di sekolah dan lainnya. Dan bisa jadi setiap Natal itu belum tentu memberi pengaruh kepada kehidupan kita. Kenapa? Karena Natal sebetulnya bukan sekadar event. Natal adalah perayaan iman kita semua. Maka itu yang harus disiapkan bukan hanya soal event atau kegiatannya, tetapi soal kitanya juga untuk menyambut Natal itu sendiri. Event tidak disukai. Event itu disukai teman-teman, tapi tidak abadi. Berbeda dengan proses atau kehidupan beriman. Proses justru tidak disukai, tetapi bisa berpengaruh di dalam hidup kita tiap hari. Maka dari itu teman-teman kita akan melihat satu bagian dalam kehidupan kita. Hal ini juga yang akan berpengaruh dalam hidup kita. Kalau Natal adalah sebuah proses, maka Natal itu sebetulnya menjadi bagian dalam pembentukan diri kita. Natal itu merupakan proses pertumbuhan. Layaknya seorang anak yang baru lahir, Natal adalah kelahiran. Ketika dia lahir, dia harus bertumbuh secara baik. Maka itu teman-teman, secara khusus pada Natal Resyut tahun ini, saya mengklasifikasikan ada 4 jenis pertumbuhan kita semua. Yang pertama, destruktif. Imannya jelek, perbuatannya juga jelek. Contoh pertumbuhan yang seperti ini, seperti destruktif ini, ciri-cirinya orangnya nggak bisa dikasih tahu. Sulit sekali diberitahu. Gak peduli dengan Tuhan. Bisa karena dia gak kenal dengan Tuhan. Bisa karena dia gak mau kenal. Atau juga bisa karena dia pernah sakit hati karena kenyataan hidup ini. Dan proses pertumbuhan itu saya sebut dengan proses pertumbuhan destruktif. Imannya jelek, perbuatannya juga jelek. Tetapi tenang teman-teman, ada yang kedua. Saya menyebutnya proses pertumbuhan konsumtif. Imannya bagus, tetapi perbuatannya jelek. Buat orang-orang yang seperti ini, agama dan kehidupan bisa menjadi hal yang sangat terpisah. Urusan agama ya urusan agama. Urusan aku kebaktian hari Minggu ya urusan aku kebaktian. Urusan kehidupan itu lain lagi. Dia biasanya paham, orang-orang seperti ini biasanya paham, dia pandai menasehati, tetapi dia sendiri sulit untuk melakukannya. Ketika kita tanya sebuah konsep tentang kebenaran, tentang kebaikan, dia bisa menjelaskannya dengan sangat baik. Tetapi ketika dia melakukannya, dia akan merasa sangat kesulitan. Tapi tenang lagi
teman-teman, ada proses yang ketiga yang saya sebut dengan aplikatif. Ini justru sebaliknya dari konsumtif. Imannya jelek, tapi perbuatannya bagus. Nah, setidaknya kita mendapatkan lagi yang bagus. Imannya jelek, tetapi perbuatannya bagus. Dia bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, nilai-nilai perbuatannya bisa menjadi bagus, karena dia banyak mendapatkan nilai kebaikan itu lewat buku, motivasi, pengalaman hidup. Dan terkadang orang-orang seperti ini masalahnya adalah merasa diri lebih mampu. Bahkan merasa tidak butuh hikmatnya Tuhan. Cukup mengingat quote dari sebuah buku atau tulisan. Cukup mengingat motivasi yang dia pernah dapatkan. Cukup mengingat pengalaman hidupnya dan Tuhan tidak dilibatkan di dalamnya. Saya sebut aplikatif karena dia tidak berpengaruh secara kognitif. Pengetahuannya bertambah tetapi imannya tidak bertambah. Yang penting baik, tapi tetap ada selalu yang mengganjal di dalam hatinya. Rasanya orang-orang seperti ini akan mudah menolong orang lain, meskipun kalau kita mengukurnya secara iman, mungkin orang-orang di luar dia lebih baik imannya daripada orang ini sendiri. Tetapi ada yang terakhir teman-teman, proses pertumbuhan aktif. Imannya bagus, perbuatannya bagus. Dan ini yang akan menjadi tujuan kita pada Natal tahun ini. Agama dan kehidupan adalah satu kesatuan. Ketika kita mendapatkan firman Tuhan, kita bisa melakukannya sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Peran Tuhan adalah yang utama, membuatnya bisa beraksi sekaligus bersaksi. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Tuhan. Bukan karena dirinya sendiri, tetapi semua karena Tuhan. Dan inilah yang saya sebut tadi sebagai proses pertumbuhan. Ingatlah, seorang anak kecil untuk memiliki sifat yang dewasa, dia harus melalui banyak proses pertumbuhan. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita tidak harus selalu kecil, tetapi iman kita harus menjadi semakin dewasa. Natal mengingatkan kita soal proses itu. Every day is Christmas. Setiap hari adalah Natal, yang juga berarti setiap hari ini adalah proses pertumbuhan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, wujud kehadiran Tuhan adalah firman-Nya. Firman-Nya seperti yang dia katakan di awal tadi. Firman itu lahir di dalam kehidupan manusia. Maka itu firman itu sudah nyata sejak dulu sampai sekarang. Sejak dulu Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang sering bertanya, di mana sih Kak kalau aku mau lihat kehadiran Tuhan dalam hidupku? Jawabannya jelas teman-teman. Firman Tuhan melalui Alkitab, melalui perenungan, melalui hikmat yang Dia berikan pada kita tiap hari, itu adalah tanda paling nyata bahwa Dia hadir dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah betul-betul firman itu selalu hidup di dalam hati kita? Sayangnya seringkali jawaban kita tidak. Kenapa? Karena kita yang seringkali menolak firman itu berbicara di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini teman-teman, kalau teman-teman mau merasakan every day is Christmas, maka teman-teman juga harus ingat bahwa firman itu harus hidup setiap hari. Every day, setiap hari dia akan hidup di dalam hati kita, bertumbuh. Jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh. Kenapa? Karena ini adalah sebuah proses pertumbuhan yang harus kita jalani bersama-sama. Maka itu, ingatlah teman-teman untuk selalu masukkan firman di dalam hidupmu. Masukkanlah firman itu secara jelas di dalam hidupmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam perbuatanmu, di dalam segala hal yang engkau hadapi saat ini. Di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, baik di keluarga, pekerjaan, pendidikan, atau pelayanan. Masukkanlah firman itu dan nikmatilah firman itu. Karena lewat setiap firman, Tuhan sungguh-sungguh merangkul kita. Ya, di masa sekarang ini mungkin kita sedang merasakan physical distancing teman-teman. Tidak boleh sembarang orang menyentuh kita, memeluk, merangkul kita. Tetapi bersama dengan Tuhan, Ia selalu siap untuk memeluk, merangkul kita ketika kita kesulitan, bahkan ketika kita merasakan sukacita. Pertanyaannya, mau nggak teman-teman merasakan Natal itu setiap hari? Kalau teman-teman mau, masukkanlah firman itu di dalam hidupmu.
Karena ketika firman itu masuk di dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi saksinya. Kita bisa memberi kesaksian lewat banyak hal. Mungkin banyak orang berpikir kesaksian adalah soal mengkristenkan orang lain. Tetapi buat saya, menghidupi firman justru adalah bagian dari kesaksian. Teman-teman hidup biasa saja, melakukan banyak aktivitas, tetapi dengan kekuatan firman, teman-teman sendiri tanpa berkata-kata sudah menjadi kesaksian buat banyak orang. Perilaku teman-teman yang semakin hari semakin baik, teman-teman yang mungkin tahu kita adalah orang yang susah banget dibilangin, tetapi makin lama makin hari kita mau kenal Yesus, kita mau kenal Kristus, kita mau masukkan firman itu, kita berubah sedikit. Mungkin 1 hari, 2 hari tidak terasa perubahannya. Tetapi ketika kita melihat setahun ke belakang ini, ternyata Tuhan memberikan kita banyak perubahan. Tanpa sadar teman-teman, hidup kita sudah memberi kesaksian. Dan itu semua terjadi, semua tentang Dia dan bukan tentang kita. Memang proses itu kita yang mengalaminya. Tetapi proses itu juga harus dipahami sebagai cara Tuhan membentuk dan mengasihi kita. Dia benar-benar mau memberikan kita kasih sayangnya penuh di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi waktunya buat kita menolak atau mengesampingkan Dia. Tidak ada lagi waktunya bagi kita untuk berproses bertumbuh secara konsumtif, destruktif, aplikatif. Tetapi kita harus aktif. Natal membuat kita semakin kenal dan semakin dalam dengannya. Kita betul-betul punya kesempatan yang baik teman-teman untuk mengenal Kristus. Secara kekristenan kita sangat mengenal siapa itu Kristus. Saya yakin teman-teman juga pasti lebih mengenal bahkan. Mungkin kalau kita diminta untuk menceritakan kelahiran Yesus, kita diminta menceritakan pelayanan Yesus, kita diminta menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus, kita lancar menyebutkannya. Tetapi apakah kita semakin kenal dan semakin dekat, juga semakin dalam bersama dengan Dia? Kalau sama seseorang yang belum kita kenal, lalu kita naksir gitu ya, kita bisa berjuang teman-teman untuk bisa mengenal Dia lebih dalam. Bersama dengan Yesus, Ia menawarkan dirinya untuk mengenalmu. Ia menawarkan dirinya dan kini saatnya kita untuk sungguh-sungguh mengambil hari-hari kita semakin mengenal Dia. Yuk lakukan sesuatu untuk bisa mendorong diri kita, aku harus makin kenal sama Yesus. Aku harus semakin kenal sama Kristus. Kenapa? Karena hidupmu adalah kesaksian. Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk melakukan hal-hal yang biasa, untuk melakukan bahkan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi pakailah waktu-waktu yang kau punya, yang kita punya, untuk bisa bersama-sama hidup di dalam Tuhan. Kita mau beraksi dan bersaksi demi namanya. Beraksi teman-teman itu berarti melakukan sesuatu. Bersaksi itu berarti apa yang kita lakukan sudah menjadi contoh nyata buat kehidupan di sekitar kita. Dan untuk itulah Yesus hadir di tengah dunia. Ia rela ada di tengah kehidupan manusia yang penuh dengan kesulitan untuk memperbaiki, untuk membuka jalan, untuk menjadi jalan keselamatan untuk semua orang. Kalau kita tahu Yesus ada sebagai jalan keselamatan, masa sih kita masih mau setengah-setengah atau ragu terhadapnya? Kita mau betul-betul melakukan sesuatu yang semakin hari semakin lebih baik. Yuk teman-teman sekarang mulai pikirkan satu hal yang akan teman-teman bisa lakukan tiap hari. Untuk terus memperbaiki, untuk terus menaruh firman itu di dalam kehidupannya kita semua. Sekarang teman-teman mulai bisa memikirkan satu hal apa yang mau teman-teman lakukan. Supaya firman hari ini bisa menguatkan kita setiap hari sepanjang kita menikmati kehidupan dari hari ini setidaknya sampai setahun yang akan mendatang sampai kita ketemu dengan Natal yang berikutnya. Supaya Natal menjadi berkesan. Natal berkesan bukan hanya karena kita menikmati perayaannya, tetapi Natal menjadi berkesan karena kita bisa melakukan sesuatu. Kita makin kenal, kita makin berserah dengan bahagia. Teman-teman menjalani kehidupan sebagai orang beriman bukanlah suatu beban, tetapi sebuah sukacita, sebuah kebahagiaan. Kalau teman-teman menjalaninya sebagai beban, itu akan membuat teman-teman tidak lancar melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan. Misalnya teman-teman punya komitmen untuk merenungkan firman setiap hari.
Teman-teman punya komitmen untuk menambah durasi berdoa. Tetapi kalau teman-teman tidak menjalankannya dengan bahagia, maka teman-teman akan merasa itu semua jadi beban. Nah, hari ini kita diingatkan, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk membawa keselamatan dan sukacita. Marilah kita juga membawa kebahagiaan. Kita diberi kuasa. Roh Kudus menolong kita untuk menikmati setiap kuasa yang Tuhan berikan. Maka dari itu, nikmatilah perjalanan hidupmu apa adanya. Ada banyak kesulitan, ada banyak kesusahan, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, tetapi kita percaya bahwa setiap kali kita mau menikmati perjalanan hidup kita dengan bahagia, kita akan dibuat untuk semakin tunduk, semakin hormat, semakin sempurna di dalam Tuhan. Semua terjadi karena namanya. Semua terjadi di dalam namanya. Semua karena dan semua dalam namanya. Hidup kita teman-teman saat ini sedang diproses oleh Tuhan. Maukah engkau menikmati setiap proses ini? Maka itu jadilah anaknya yang aktif. Jadi anak yang aktif dalam iman dan perbuatan. Mau melakukan semua yang baik di dalam kehidupan kita, mau mendengar dan mau melakukan semuanya dengan semakin baik. Maka dari itu, iman dan perbuatan seumur hidupmu akan menjadi Natal yang terus bertumbuh. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita punya iman dan perbuatan yang harus selalu ditumbuhkan, dan itu tidak hanya bisa berpaku pada kegiatan Natal, tetapi Natal ini justru bisa menjadi momen perubahan kehidupan kita. Mari kita lihat setahun yang akan datang, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kiranya kita semua bisa menikmati setiap proses Natal yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, selamat menyambut Natal. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari sekarang kita bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Natal tahun ini menjadi momen bagi kami semua untuk sungguh-sungguh berkomitmen di dalam Tuhan, untuk sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami, dan kami mau tekun melakukannya. Firman-Mu, Engkau selalu hidup di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menikmati firman itu dalam hidup kami tiap hari. Kami sungguh-sungguh bisa berubah, berproses semakin hari semakin lebih baik di dalam Tuhan. Every day is Christmas bukan hanya sebuah event, bukan hanya sebuah tema, tetapi menjadi sebuah komitmen di dalam hati kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kami semua yang terus menikmati dan melayani Tuhan lewat berbagai kegiatan, lewat kebersamaan yang kami lakukan, lewat setiap hal yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami sebagai pemuda, dan juga Tuhan terus menyertai bangsa dan negara kami. Di tengah situasi menghadapi pandemi COVID-19, Engkau juga selalu memimpin kami supaya kami bisa menjaga kesehatan kami, menjaga kesehatan bagi sekitar kami, dan kiranya ya Tuhan, Engkau juga selalu ada bersama-sama dengan kami, menolong dan menyertai kami menjalani kehidupan kami tiap hari. Tuhan, sertailah kami semua. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai teman-teman. Oke, sekarang saatnya bagi kita untuk kita memberikan persembahan kita. Persembahan bisa dilakukan lewat via transfer yang sudah muncul di screen kalian. Dan ayat persembahan kita pada minggu hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu adalah satu persembahan Tuhan bagi kita. Tuhan memberikan hadiah bagi kita, begitu besar kasihnya buat kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan persembahanku sambil kita memberikan persembahan kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Teman-teman, setelah kebaktian kita hari ini, kita sudah merayakan Natal bersama-sama. I hope kita sama-sama boleh bilang ke teman-teman kita, ke saudara kita, ke papa mama semuanya, kalau kita benar-benar feeling alive right now, oke? Kita mau benar-benar memancarkan gitu damai sejahtera yang sudah Tuhan kasih lewat kebaktian kita hari ini. Dan sama-sama kita akan nyanyikan satu lagu ini, kita mau bilang kalau di dalam Dia kehidupan itu ada. So you are life. You have come and we have found life everlasting. Now alive to know your freedom, never ending. You alone have made a way for us. In your love, you are alive. I'm living in the light of my Savior, dancing in the arms of forever. I'm singing like I walk in on water. You are alive, alive in me. From grayest skies to living color, you have called us. In your light, the light uncover the world to sing now. You alone have made a way for us. In your love, you are alive. I'm living in the light of my Savior, dancing in the arms of forever. I'm singing like I'm walking on water. You are alive, alive in me.
follow. 'Cause your love is all I want now. You are alive. You are alive, alive in me. Living in the light of my Savior. Dancing in the arms of forever. I'm singing like I'm walking on water. You are alive, alive in me. I give my life to follow. 'Cause your love is all I want now. You are alive. You are alive, alive in me. Teman-teman yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas, everyone.